Pemirsa, cerita cinta terlarang antara dua anak manusia kembali menjadi topik pilihan menyikap tabir kali ini. Di mana seorang gadis yang jatuh hati kepada suami orang tewas dengan cara yang cukup tragis. Mayat korban ditemukan sudah mulai membusuk di tepi kali Cikeas, Bekasi, Jawa Barat. Lalu siapa pelaku pembunuhan ini? Berikut liputannya. Korban ngadepnya ke sana. Jadi dari situ saya ngumpet, kalau korban udah fokus ke HP baru saya langsung. Pelaku sempat memperingatkan korban untuk tidak berhubungan lagi dengan suami tersangka. Mayat wanita muda yang ditemukan di Jalan Cibubur CBD Jatirangga, Kota Bekasi ini sudah mulai membusuk. Aparat kepolisian sektor Jatisampurna Kota Bekasi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Tak ada identitas ditemukan di lokasi penemuan ini. Berdasarkan pemeriksaan, ada luka sayatan senjata tajam di tubuh korban. Di antaranya di kedua pergelangan tangan, serta luka akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Jadi tadi Babin Kamtimas kami sekitar jam 3 sore mendapatkan informasi dari security perumahan CBD bahwasanya security tersebut ketika melintas di sekitar Kali Cikeas ini tercium bau bangkai. Setelah dicek, ternyata ditemukan adanya dugaan mayat di pinggir tebing. Jadi sudah hampir menjorok ke sungai. Nah, setelah itu kami dari Polsek Jatisampurna langsung melakukan cek TKP dan olah TKP. Nah, hasil cek TKP kami ditemukan mayat, kemungkinan dugaan awal kami sudah meninggal sekitar 7 hari karena sudah terjadi pembengkakan dan sudah dikerubungi belatung. Untuk keperluan penyelidikan, mayat wanita tanpa identitas ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di lokasi inilah mayat wanita korban pembunuhan itu ditemukan. Saat itu, salah satu warga yang sudah 3 hari belakangan mencium bau busuk melapor kepada Manta, salah satu petugas keamanan setempat. Manta kemudian mengecek ke lokasi. Ternyata benar, ia menemukan sesosok mayat yang sudah mulai membusuk. Sekitar jam 3 sampai jam 2 lah, orang itu melintas, ada bau-bau busuk. Dikira itu kan ada bangkai-bangkai ikan buat umpan biawak itu biasanya. Nah, mungkin setelah dilihat ada penemuan sok mayat, gitu Pak. Sementara itu, Polsek Metro Cengkareng, Jakarta Barat sempat menerima laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya. Orang yang dinyatakan hilang itu atas nama Dini Nurdiani, usianya 27 tahun. Berawal dari laporan pihak keluarga yang dalam hal ini adalah kakak korban yang melaporkan telah hilang adiknya yang
berinisial DN, ya, yang mana terakhir tanggal 26 April memberi kabar bahwa adiknya akan melaksanakan buka bersama dengan temannya. Namun sampai dengan tanggal 29 April tidak ada kabar, sehingga dari pihak keluarga melaporkan ke Polsek Cengkareng. Nah, kami mendapat laporan sehingga kami mengumpulkan tim, ya, untuk kita lakukan penyelidikan, mencari informasi-informasi, keterangan baik dari pihak keluarga ataupun pihak temannya. Itu kami juga mendengar informasi adanya penemuan mayat yang ada di wilayah Bekasi Kota. Kenyataan pahit yang harus diterima keluarga. Mayat wanita tanpa identitas yang ditemukan di Jalan Cibubur CBD Jatirangga, Kota Bekasi pada 29 April 2022 lalu ternyata adalah Dini Nurdiani. Dini menghilang sejak 26 April 2022. Saat itu ia berpamitan kepada orang tuanya hendak berbuka puasa bersama. Pertama eksekusinya di mana? Di situ Pak, semak-semak itu. Terus kamu makain celananya di situ apa di sini? Di sini. Di sini semak-semak ini. Neneng Umayah, ia naik pitam ketika mengetahui suaminya menjalin hubungan asmara dengan korban. Perselingkuhan ini terbongkar saat Neneng membaca pesan WhatsApp dari korban di telepon genggam sang suami. Aksi pembunuhan ini pun direncanakan. Korban ngadepnya ke sana. Jadi dari situ saya ngumpet, kalau korban udah fokus ke HP baru saya langsung. Pelaku sempat memperingatkan korban untuk tidak berhubungan lagi dengan suami tersangka. Teka-teki tewasnya Dini Nurdiani yang mayatnya ditemukan di sebuah lahan kosong di Jalan Cibubur CBD Jatirangga, Kota Bekasi mulai terkuak. Aparat kepolisian Resor Metro Jakarta Barat meringkus seorang wanita yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuh Dini Nurdiani. Namanya Neneng Umayah. Wanita berusia 24 tahun ini tercatat sebagai warga Lubang Buaya, Jakarta Timur. Awal muasalnya Polsek Cengkareng mendatangi suami dari NU dikarenakan info dari keluarga korban bahwa korban ini sedang dekat sama suami dari NU alias IF namanya, Ivan ya. Kemudian pada saat Polsek Cengkareng melakukan interogasi dengan suami tersangka mulai gusar, tersangka mulai ketakutan karena adanya keberadaan polisi di rumahnya. Akhirnya tersangka mengakui kepada suaminya bahwa dialah pelaku pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi tersebut. Neneng Umayah ternyata istri seorang pria yang belakangan ini sedang menjalin hubungan asmara dengan korban Dini Nurdiani. Neneng melakukan pembunuhan ini seorang diri
dan sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Saya bingung mau dibawa kemana ini, tapi pas saya ingat di sini ada jalanan kosong begini, ya saya di sini. Terus kamu eksekusinya di mana? Di situ Pak, semak-semak itu. Jadi korban ngadepnya ke sana. Jadi dari situ saya ngumpet. Kalau korban udah fokus ke HP, baru saya langsung ini kepalanya. Terus kamu makain celananya di situ apa di sini? Di sini. Di sini. Semak-semak ini. Nggak ada orang lihat? Nggak ada. Nah, pas sini. Iya. Nah, terus dilempar? Saya lempar gitu aja, terus langsung saya buru-buru. Setelah kita lakukan prarekonstruksi dari rumah tersangka, tempat bertemunya tersangka dan korban, sampai ke TKP, memang tergambar memang sendiri. Akibat perbuatannya, Neneng Umayyah kini ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Motif kasus ini sendiri berlatar belakang asmara. Korban Dini Nurdiani sudah sekitar 4 bulan dekat dengan Ivan Dwi Gusmanto yang tak lain suami Neneng Umayyah. 1 bulan sebelumnya pelaku sempat mewarning atau memperingatkan korban melalui telepon untuk tidak berhubungan lagi atau berkomunikasi lagi atau punya hubungan khusus dengan suami tersangka gitu loh. Setelah telepon itu ternyata korban dan suami tersangka tetap melakukan komunikasi yang intens. Nah, itu yang membuat tersangka ini jadi marah. Dini dan Ivan merupakan teman kerja. Mereka sama-sama bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Hubungan terlarang Ivan Dwi Gusmanto ternyata diketahui oleh sang istri, Neneng Umayyah, setelah ia membaca pesan lewat aplikasi WhatsApp di telepon genggam Ivan. Pemicunya adalah pada tanggal 25 April itu, tersangka ini melihat chat WA di handphonenya suami tersangka, ada satu kata yang membuat dia benar-benar marah, bahwa korban mengirim pesan dengan kata, kapan kamu akan menceraikan istri kamu. Itu yang membuat pelaku ini, tersangka ini jadi marah, sehingga naik pitam. Akhirnya ya terjadilah pembunuhan ini. Tersangka sadar melakukan pembunuhan tersebut, artinya tidak karena bisikan-bisikan goib, tidak karena di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang, ataupun apapun. Neneng marah besar. Ia pun merencanakan pembunuhan ini. Peristiwa pembunuhan itu bermula saat Dini Nurdiani dijemput oleh Neneng Umayyah di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada 26 April 2022 lalu. Saat itu Neneng yang mengaku sebagai adik Ivan mengajak Dini untuk buka puasa bersama. Kemudian keduanya menuju kawasan Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dan di tempat inilah Dini dieksekusi hingga tewas. 3 hari kemudian, mayat Dini Nurdiani ditemukan sudah mulai membusuk. Neneng Umayyah kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Tersangka kita kenakan pasal pembunuhan berencana, yaitu 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun atau seumur hidup.
La ilaha illallah. Keluarga mengaku terkejut ketika mendengar kabar wanita yang ditemukan tewas di wilayah Bekasi pada 26 April 2022 lalu adalah Dini Nurdiani. Tak ada yang menyangka kalau kepergian Dini yang mengaku hendak buka puasa bersama menjadi pertemuan terakhir. Korban ngadepnya ke sana. Jadi dari situ saya ngumpat, kalau korban udah fokus ke HP baru saya langsung. Pelaku sempat memperingatkan korban untuk tidak berhubungan lagi dengan suami tersangka. Dini Nurdiani, wanita cantik ini tewas mengenaskan di tangan istri dari pria yang menjadi teman dekatnya. Mayat Dini ditemukan sudah mulai membusuk di Jalan Cibubur CBD Jatirangga, Kota Bekasi pada 29 April 2022 lalu. Setelah dilakukan otopsi, jenazah Dini Nurdiani kemudian diambil pihak keluarga. Suasana haru terlihat jelas saat itu. Usai disolatkan, jenazah Dini kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumahnya. Lalu, apakah benar antara Dini Nurdiani dan Ivan Dwi Gusmanto, suami tersangka Neneng Umayyah, ada hubungan asmara? Tim menyingkap tabir coba menyambangi tempat tinggal pasangan suami istri Ivan Dwi Gusmanto dan Neneng Umayyah di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di kontrakan berukuran 2x5 meter inilah Ivan dan Neneng tinggal. Rupanya, sejak peristiwa pembunuhan itu terjadi, Ivan tidak lagi tinggal di sini. Linda, salah satu warga, membenarkan kalau beberapa waktu lalu polisi datang ke kontrakan untuk menjemput Neneng. Ya kalau udah 25 menit itu ribut. Mungkin kejadian kali ya. Kejadian putusin selingkuhannya gitu lah. Iya, ada dengar kok dia bilang siapanya? Ceweknya itunya, bininya balik ke kontrakan di situ. Lama lagi balik lagi ke sini, mungkin nggak kejadian kali ya. Kesehariannya gimana nih? Jarang keluar juga, kalau lagi anaknya keluar ya keluarin anaknya. Mamanya ngopi di luar. Untuk mengetahui lebih jelas kasus ini, kami juga sempat menghubungi Ivan, suami tersangka. Halo, selamat sore. Oh, sore. Dengan Mas Ivan? Iya, ini dengan saya, Kak. Ya, Mas Ivan, ini Rahmat Mas Ivan dari TV One. Rahmat dari TV One? Iya, Mas Ivan, saya mau ini dong, sedikit wawancara dengan Mas Ivan kalau bisa ada waktu gitu. Mohon maaf, Pak. Iya. Ya, mohon maaf ya, Pak. Mas Ivan, sebentar Mas Ivan. Saya mau, iya udah. Ini dia Mas Ivan. Ya. Ternyata dia tidak berkenan untuk diwawancarai dari tim menyingkap tabir. Menyikapi kasus pembunuhan berlatar belakang asmara terlarang ini, psikolog Intan Erlita angkat bicara. Seseorang bisa melakukan kenekatan, kita harus lihat dulu nih, ini akumulasi.
Berarti kan rasa benci dia, rasa marah dia, rasa dendam dia ini menutup akal sehat dan kebenaran di diri dia. Ini nggak mungkin terjadi satu hari. Pasti ada penyebab-penyebab kecil-kecil yang ada kaitannya dengan hati dan kepercayaan, sehingga akhirnya dia ingin menghilangkan orang yang dianggap merusak kebahagiaannya. Nah, jadi dia melakukan itu. Kenapa kok seorang perempuan gitu, dia seorang ibu gitu melakukan ini gitu? Karena ya tadi, dia merasa sosok laki-laki yang sambil menjadi pelindung bagi dirinya dia dan anak-anak, kepala rumah tangga dari anak-anaknya, akan diambil nih sama perempuan ini. Maka dia udah gelap gitu. Jadi secara emosi karena dia marah, jadi dia udah nggak bisa ngebedain mana benar mana salah. Bisa jadi karena dendam. Jadi mungkin dia udah tahu udah lama tentang perempuan ini. Mungkin dia udah coba berbicara sama suaminya. Tapi kan kita nggak tahu ya, respon dari suaminya baik nggak nih ke istrinya gitu. Atau suaminya berusaha menyudahi nggak nih hubungan ini gitu. Ketika merasa deadlock, nggak ada jalan keluar, maka yang terjadi adalah saya akan menyelesaikan dengan cara saya. Dini kini sudah tiada. Tawa candanya sudah tak ada lagi. Keluarga tak menyangka kalau Dini akan pergi dengan cara yang cukup tragis. Dini Nurdiani, wanita berhijab ini, jenazahnya dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya di Pemijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keluarga pun berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ya memang berharapnya sih ya nyawa dibayar nyawa, ya kan? Tapi kan kita punya hukum, terserah istilahnya kita kembalikan kepada yang berhak istilahnya kan gitu. Kita nggak bisa istilahnya memutuskan dia harus dihukum misalnya mati. Itu cuma kita berharap doang kan, berharap yang istilahnya memproses hukum itu kan berarti yang punya wewenang kan berarti istilahnya. Cinta lagi-lagi cinta. Cerita soal perasaan hati antara dua insan yang sedang kasmaran ini kembali menelan korban jiwa. Di usianya yang masih terbilang muda, 26 tahun, Neneng Umayyah harus menanggung beban hidup yang begitu berat. Tubuhnya terkurung dan akan terpisah dengan anaknya dalam waktu yang cukup lama. Namun itulah resiko yang harus ditanggung akibat perbuatan kriminalnya. Demikian menyikap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.